Baiklah, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran materi fisika. Semoga kita dan kalian tetap sehat-sehat semua. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba menghitung jumlah momen inersia. Jumlah artinya bendanya atau partikelnya tidak satu dan berputar pada salah satu poros. Contohnya, ini ada 3 benda. Ini adalah M1 berjarak 1 meter, M2 berjarak 1 meter terhadap N3. Kemudian jika massa M1, M2 dan M3 sama besar, misalnya 2 kg, dan porosnya melalui M3, maka biasanya pertanyaannya, tentukan jumlah momen inersianya. Sudah berarti yang dimaksudkan atau yang diinginkan oleh soal adalah jumlah momen inersia poros melalui M3 ini. Nah, anak-anak, cara membahasnya atau menjawabnya tidak sulit. Kita tahu bahwa momen inersia adalah massa kali jari-jari kuadrat terhadap poros. Saya ulangi, massa kali jari-jari kuadrat terhadap poros. Karena porosnya di M3 dan kita akan jumlahkan, berarti momen inersia ini sesuai dengan bendanya ada 3. Nah, sehingga jumlahnya adalah kita jumlahkan sigma, yaitu I1 ditambah I2 ditambah I3. Untuk yang I1 atau momen 1 adalah massa 1 kali jari-jari 1 kuadrat. Dan untuk yang kedua atau momen inersia yang kedua adalah massa 2 dikali jari-jarinya terhadap poros kuadrat, dan massa M3 dikali jari-jarinya terhadap poros. Nah, perlu dicatat bahwa jari-jari ini adalah jari-jari terhitung dari benda atau dari partikelnya ke poros. Contoh misalnya R1 atau jari-jari benda atau massa R1 ini. Karena porosnya di sini, maka terhitung jari-jarinya adalah dari sini ke poros. Nah, berapa nilainya? Kalau dari data, misalnya ini 2 kg, ini M1 2 kg. Ya. Nah, yang ini jangan salah, ini artinya bukan 1 karena porosnya di M3, maka jarak M1 ke M3 atau ke poros adalah 1 ditambah 1, sehingga ini adalah 2 meter kuadrat. Nah, kemudian untuk M3, untuk M2 maksudnya, ini adalah jari-jarinya 1 meter, sehingga 2 kg kali 1 meter kuadrat. Nah, perlu dicatat untuk M3 ini, karena dia dilalui poros, maka ini adalah massanya 2 kg. Tapi ini ingat, jari-jarinya karena poros yang melalui M3 atau benda itu, maka ini jari-jarinya 0. Jadi ini jangan salah. Nah, kemudian kita jumlahkan, kita hitung, ini 2 kg, ini 2 kuadrat 4 meter kuadrat ditambah 2 kg kali 1 meter kuadrat ditambah 0. Ini jangan lupa 0. Nah, sehingga nilainya adalah 2 kali 4 8 kg meter kuadrat ditambah 2 kg meter kuadrat, sehingga nilainya adalah 10 kg meter kuadrat. Ya, sangat mudah kan? Saya ulangi bahwa pertanyaan ini menginginkan jumlah momen inersianya
ketika poros melalui M3. Pertanyaannya, bagaimana kalau poros melalui M2 atau melalui M1 atau di tempat yang lain? Sudah barang tentu jawabannya bukan seperti ini. Nah, coba kalian analisa kerjakan soalnya nanti kita akan coba membuat soal yang lain, pertanyaannya sama jika masanya sama tapi poros putarannya tidak di sini. Ya, kita akan lanjut ke soal yang lain. Ya, sebagai latihan, coba kalian analisa atau kerjakan masih juga soal seperti ini atau data seperti ini. Cuma pertanyaannya, seandainya porosnya dirubah atau berpindah bukan melalui M3 tapi melalui M2. Tentukan jumlah momen inersia jika poros melalui M2. Datanya massa M3 2 kilo, massa M2 2 kilo, massa M1 2 kilo. Sementara jarak dari M1 ke M2 1 meter dan jarak dari M3 ke M2 1 meter. Nah, coba kalian kerjakan. Kalau kalian menjawab dengan benar, maka jawabannya kalian harus mendapatkan nilai 4 kg meter kuadrat. Saya ulangi, coba kalian kerjakan. Kalau kalian benar mengerjakan, maka akan diperoleh angka atau jumlah momen inersia senilai 4 kg meter kuadrat. Ya, mudah kan? Itulah pembahasan contoh soal untuk materi menghitung jumlah momen inersia pada salah satu poros putar. Soal-soal ini kalian bisa juga mengandaikan seandainya misalnya porosnya melalui M1, berapa nilai yang diperolehnya. Itu saja. Terima kasih. Terus latihan dan latihan, terus belajar dan belajar. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan. Terima kasih. Nanti pertemuan berikutnya akan kita bahas contoh soal untuk materi atau sub pokok bahasan yang lain. Terima kasih. Selamat bertemu di pertemuan berikutnya.